Selamat sore Dewan Juri yang terhormat, salam sejahtera bagi kita semua. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Stefani dari kelas 10 IP1, perwakilan SMA Negeri 1 Jonggol sebagai pembicara pertama dari tim oposisi atau tim kontra. Saya menyatakan tidak setuju mengenai mosi yang kita angkat pada hari ini, yaitu bahwa pemerintah dilarang menggunakan pengaruh media atau influencer dalam mensosialisasikan kebijakannya. Sebelum saya memasuki bagian argumentasi dan sanggahan, saya akan membahas sedikit mengenai latar belakang dari mosi kita pada hari ini. Influencer merupakan seseorang atau banyak orang yang mendapati banyak sorotan publik dengan jumlah pengikut atau followers yang banyak di media sosial, baik akun Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, dan lain sebagainya. Adanya pengaruh dari influencer-influencer ini dapat membantu pemerintah dalam mensosialisasikan kebijakannya secara menyeluruh. Karena apa? Karena influencer ketika memposting sesuatu di akunnya itu akan langsung terlihat dan tersebar ke seluruh akun-akun yang memfollow atau mengikuti akun influencer tersebut. Sebelumnya saya akan membahas konteks yang diberikan oleh tim pro dalam video yang sudah diunggah sebelumnya. Yang pertama itu membantu pemerintah dalam mensosialisasikan program pemerintah. Tim pro tadi menyatakan bahwa dari membantu pemerintah ini dapat menggiring opini masyarakat tanpa adanya diskursus yang sehat. Menurut saya ini sangat tidak sejalan dengan kenyataan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, terkhususnya di antara pelajar maupun di antara orang yang produktif. Influencer juga dianggap oleh tim pro tadi sebagai pengalihan tanggung jawab. Sebenarnya influencer ini juga sangat berpengaruh besar dalam pola pikir masyarakat, tidak hanya membawa ke dalam diskursus yang tidak sehat. Kemudian influencer merupakan salah satu sorotan masyarakat. Ini menyebabkan bahwa jika masyarakat mendengar suatu berita dari seseorang influencer, maka dia dapat menyerap berita itu dengan baik karena influencer adalah orang yang melihat dari sisi masyarakat. Kemudian tim pro menyatakan bahwa harus adanya diskursus yang ideal, karena diskursus yang ideal atau diskursus yang objektif itu dapat terjadi karena masyarakat tahu permasalahan permasalahan yang terjadi saat itu. Namun kenyataannya para orang awam bahkan tidak mengetahui apa makna dan maksud dari pemerintah, karena tadi tim pro menyatakan bahwa harus diberikan atau diberitahu oleh pemerintahan langsung atau pejabat-pejabat yang berada di bidangnya. Terkadang bahasa-bahasa yang digunakan oleh pemerintah itu sangat teoritif atau sangat objektif sehingga membuat orang awam tidak mengerti. Yang mana kita ketahui bahwa bangsa Indonesia memiliki tingkat masyarakatnya di antara menengah sampai kelas bawah. Jika kita melihat sisi dari masyarakat, ini sangat tidak bagus kalau kita hanya menggunakan sisi dari pemerintahan saja. Kemudian saya akan memberikan bukti yang mana dapat memperkuat argumen tadi mengenai sejumlah program yang digunakan oleh pemerintah. Yang pertama yaitu promosi wisata. Di awal munculnya COVID-19 atau pandemi ini, Indonesia sempat mengalami krisis ekonomi sehingga influencer disewa atau dipekerjakan oleh pemerintah dalam menggalakkan kondisi pariwisata di Indonesia agar pemerintahan dalam hal ekonomi tidak jatuh. Kemudian influencer untuk vaksinasi COVID-19. Pemerintah menggunakan jasa influencer dalam menggalakkan
vaksinasi COVID-19 ini, di mana menggunakan Raffi Ahmad dalam vaksinasi ini, sehingga penglihatan publik lebih nyata karena adanya bukti yang bagus. Pemerintah sendiri menurut saya juga pastinya sudah memikirkan alasan, kelebihan, kekurangan, dan juga sisi-sisi lain mengenai penggunaan influencer di dalam mensosialisasikan kebijakannya. Kemudian saya juga akan menyatakan bahwa teori-teori yang diberikan oleh pemerintah terkadang tidak sampai dengan jelas ke masyarakat, bahkan membuat masyarakat bingung. Yang seperti kita tahu saat awal-awal pandemi itu membuat masyarakat menjadi bingung, ataupun saat mudik itu membuat masyarakat menjadi bingung. Pengguna influencer menyatakan bahwa kebijakan pemerintah dalam penegakan hukum belum stabil, sehingga pemerintah membutuhkan influencer untuk menyampaikan hal-hal yang harus disampaikan. Demikian pendapat, argumen, dan sanggahan saya terhadap tim pro sebagai tim kontra. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Selamat sore.